law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita terjemahkan Alhaakum telah melalaikan akan kamu dari agama. Itu makna berkalimat at-takatsur yang kesibukannya memperbanyak anak dan harta. Hatta dzurtumul maqabir, sehingga sampai kalian mendatangi, memasuki maqabir, kuburan. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu. Sawfa, kala kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian pasti kala saatnya nyawa akan dicabut, kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Kala ta'lamunna 'ilmal yaqin, dan pasti sekiranya kalian mengetahui akan akibat perbuatan kalian untuk di padang mahsyar, yaitu dengan ilmu, dengan pengetahuan yang pasti. La tarawunnal jahim, dan pasti kalian akan melihat neraka jahim. Kemudian pasti kalian akan melihat neraka itu ainal yaqin, dengan mata kalian secara pasti. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian pasti benar-benar ditanya pada hari itu dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia. Nah, itu secara terjemahan. Ini secara isi ayat nawaco diterjemahkanlah isi noleh isi surat At-Takatsur yang melalaikan manusia. Mari kita baca, kita keluarkan isi ayat. Al-Haqq, kata-kata al-Haqq laha iyalha atau al-Haqq. Al-Haqq dari bab yang sangat penting, bab pindah kepada perbuatan yang sangat penting. Kalau dulu waktu yang apa, kalau kamu membuat sabuk tahun-tahun 90-an atau 80-an, kalau sabar ngadu masih itu aja dah jelas maksudnya untuk menempuh itu aduh ya. Kalau ingin membuat tapuang balik itu dirasa baik dulu dimasukkan ke dalam lasuang baru ditepuk sampai halus. Kalau yang terpenting menukuknya sampai ini sudah itu diragai baru bisa menjadi tapuang. Itu kalau hendak nanti dan tukar dengan baru itu namanya al-Haqq, perbuatan yang lebih penting bagilah kepada kerajaan yang tak penting.
bahwa karakter al-hakum diilustrasikan oleh ulama seperti seseorang yang disuruh untuk menyelam pada sarawak. Jadi diperintahkan di tuannya, carilah mutiara pada sarawak. Semakin banyak mutiara kok tentu dijual kok semakin bodoh, semakin mahal, kan banyak turun batu. Setelah itu dia kena baju renang, dia pulau tabung oksigen di belakang. Namun bayinya pada sarawak masuknya ke dalam laut. Rupanya dalam laut itu ada sisinya. Rupanya masuk ke dalam laut itu. Oh, rancak dan dalam punya. Dan sirap, dan punya merah gelap berbagai. Ada belum ikut taman-taman laut. Dek kalau rancak di dalam laut itu, lapas itu sekamera menjelek-jelek ikan beranak pada ikhtiar kemari carilah taman-taman laut. Dek asik, dek rancak si laut itu, dek asik. Lupa tugas yang terpenting. Apa terpenting itu? Mencari mutiara pada sarawak. Dek rancak ikan warna-warna dijadikan. Sudah tupai ke taman-taman laut, lalu boleh tarikan. Batolek sadarnya bahwa ini aliran oksigen dan belakang, bahwa oksigen yang biar dek karulah sadar betul oksigen yang biar tuan menyuruh aja pengaruh mencari mutiara pada sarawak, mencari karang. Dek namun letak kaca bacari sudah mutiara bacari bola karang kok lihat belimu cie mu dapat mu dek namun letak kaca supaya orang tak kehabisan oksigen juga. Abang kaca nolak mampu kata kerasa lori kan di mampu kan kata dek kalau kajai kalau membacari cakor dan limpo itu ada 20 cie 20 tigo dan papa ada tu tinggal cie kecilnya di tuan itu makaran dari itu kok akhir kilo dewa perawatan. Begitulah ulama mengilustrasikan bahwa awak kok kalau mama ke dunia kalau ke dunia kok wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Bisa setelah awal diciptakan ke dunia apa? Ketika di alam lain bagaimana itu contoh dalam Al-Quran. Qalu bala syahidna, di dalam rahim sama. Bisa dalam dua lay beribadah kepada indah. Kini awak di dunia awak lay beribadah kepada jawabannya indah. Barinda dan lengah, anak lengah lalai al-hakum lalai. Dalam ayat lain dikisahkan oleh Allah Taala ya, yang berlalai pak, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Makalah, minumlah dengan sesukanya. Wa yulhihimul amal, yang
angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Angan-angan kosong apa? Iya angan-angan yang membunuh. Kalau ibu dengan mudo, ibu ya bapak. Kalau ibu dengan mudo ya remaja. Angan-angan kok dapat yang bos yang mudo. Apa mereka? Itu angan-angan yang mau kita. Angan-angan kalau orang menggali pedagang, mengalir ya. Kalau di bangun orang mengalir ini kok menggali bodoh pisang. Kita ada awan, nampak di awal. Nampak di awal memang kurang polaris bodohnya pisang. Di awal kali jago bangkangnya. Dijadikan dulu orang bak raso kalaris loh. Kebetulan tak setan awal. Ada setan. Selamat siang Ibu. Kami dari Debagan ini menawarkan ke Ibu kalau Ibu pinjam seriko, kalau Pak pinjam seriko, bayar seriko. Seriko itu dapat bayar sebulanan. Murah kok pun beda. Anda jawab betul lah kita pada pelo awak kepada laki awak atau bini awak bahan kerja. Nanti awak layu dulu. Pak pinjam lah bini cukup. Pinjam lah piti, pokoknya pinjam piti 1 juta kan. Untuk mana dia kali orang awak pas supaya banyak tambah kowe ale kok pisah bergamelo memang pokoknya lah itu raso lah itu. Setelah pinjam piti sekian banyak dibuat dulu kali yang sepoi itu laris. Nah, ini orang laris nampak lewat, acik bola lewat ni laris, tidak laris kan? Itu lah pinjam cukup. Galih dan tajwa, akhir kilo mengatur mana? Jual utang hari bayi, utang hari bayi dua. Kok balik ada aku kan? Baca apa? Jadi lalu pun dah lama, ada tu makan pun dah lama, panah pun dah lama, cerita orang pun dah lama. Nak aku di kapal apa? Jual utang hari bayi, tunan kata mula. Nak aku angan-angan kosong tu, angan-angan buah kita. Nak aku adalah kalau dapat sediko, dapat kadeko, dapat dia kadeko, ada boleh kepada orang. Banyak kawan-kawan kadai cilai. Padahal kadai cilai itu tari-mari, tapi itu nak pikiran. Maka memikirkan Tuhan, memikirkan nak dulu. Tuwayul hihim atau al-hakum. Itu memikir itu adalah memikir angan-angan kosong. Lihat saudara-saudara mengenai kurang semua. Pemuda mengenai pisang, mengenai pisang. Sudah itulah ngaji lah. Ngaji lah. Alasan orang mahami dor panjo, dia dor segitu. Ia lain apa yang tidak tahu. Ia menindak tahu. Kalau orang tersebut bawa tuwayun hihim. Tuwayun hihim bawa orang yang dibuaikan oleh angan-angan kosong. Kalau orang yang dibuaikan angan-angan kosong,
memikir-mikirkan sesuatu yang ada, biasanya orang itu masuk dunia dalam hatinya. Kalau masuk dunia dalam hati, apapun yang disampaikan orang tidak tahu, tidak amuah. Kalau tidak mau menerima nasihat lain, maka tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya daripada cahaya takwa, daripada cahaya ihsan dalam kehidupannya. Ya, baru sebab terdinding hatinya ini dari cahaya iman, ihsan dan takwa. Ada dia diam dunia jago, dunia jago. Diweko raso kalaku, diweko raso banyak tuang raso saja. Tapi nak raso jago tak, anda iyo tak. Maka memikirkan sesuatu yang tak betul, maka ini dilarang dan itu melalaikan kita. Pemikiran dan doa melalaikan orang, ya lalai orang. Kamu tadi dan kamu selalu bantu sebab tu memikirkan dunia tidak ada lebih. Nama contohkan ini, atau memikirkan hutang setiap tanggal itu tanggal kan itu udah pikiran orang kama mencari api itu jari memikirkan yang ada. Yang pertama adalah memikirkan angan-angan kosong, angan-angan yang terlalu ibadah, ambisius dalam kehidupan. Buat anak. Itu yang pertama yang membuat lalai awal kepada Allah Ta'ala adalah memikirkan anak-anak kosong. Kalau untuk anak-anak awal yang baru tamat S1 terbuka lowongan CPNS, itulah aku di dalam kapal itu. Kalau lulus banyak dari sudah tu kalau masih mungkin mempelajari soal-soal apa bacanya? Masih mungkin pelajaran itu lagi pelajaran soal lain. Sementara mereka tidak tahu sawabul imam la takhriqul aswarul abdad, dalam keinginan yang kuat, keinginan nafsuan yang kuat, la aswarul abdad, la takhriqul aswarul abdad, tidak akan bisa menembus dinding berat. Walau keinginan mungkin awal kalau indah dan tolak indah bodoh. Maka jangan sekali-kali kita berharap kepada yang namanya makhluk. Kalau berharap kepada makhluk, maka kekecewaan akan kita terima. Itu yang kedua, bahwa angan-angan kosong itu tidaklah dibenarkan karena melalaikan. Nangkaru alih melalaikan. Dan melalaikan awal nangkaru adalah di dalam ayat lain dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladakum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah olehmu sebagian dari istri-istri kamu itu, sebagian dari anak-anak kamu itu, aduwwan lakum, bisa menjadi musuh bagi kamu. Fahdharu, maka hati-hatilah kamu kepada. Dalam ayat lain sampaikan juga bahwa orang-orang yang beriman itu dilalaikan amwalukum
tahu kamu, anak kamu itu melalaikan kamu. Amwalkum sibuk mencari. Kalau amwalkum para tua sibuk mencari. Sibuk mencari atau itu melalaikan kamu. Terkadang sibuk mencari atau punya apa yang menghormati dan memandang halal yang orang lain. Oh, ini harta pusaka tinggi dijual dan makan babi, digadai dan makan sambal. Tapi di negara yang terjadi harta pusaka tinggi yang dia jual. Dia jual harta pusaka tinggi. Setelah itu harta pusaka tinggi juga digadaikan. Kalau kami dalam riba, setiap pergadaian bertahanan, maka kita ambil manfaat dari pergadaian itu. Fahuwa riba, maka hukumnya adalah riba. Contohkan. Ambo punya sawah. Sawah ambo hasilnya 40 karung sekali panen. Tapi aku butuh uang 2 ming. Mau 2 ming ini berapa? Bahasa ini. Jual. Pak, Ibu pinjam aku 3 juta untuk sawah aku. Nah, sore tinggal piti bau nama jadian sawah aku kosya kurang nama pinjaman bukti dulu. Setelah pikonya kelola sawah aku yang mengambil hasil siapa? Oke, bilas. Keturunan dia hasil sawah bocah kok hampir puluhan karung sekali panen. Sakarung itu para beli nangsa beli kok pada warung padi. Pak 98 berapa? Satu babat itu berarti satu ruang Tuhan 300.000 yo dikali berdua. Mau dimatikan naik kok. Boleh. Sawahmu barangkali panen setahun ya, setahun 2 kali ya. 2 wale tambah 2 wale 20 hektar. Ambo meminjam piti cekok 2 juta. Dengan inyo menjadikan sawahmu lain bakurang tanammu lalu pindah-pindah. Dan hasil lalu probekta kok siapa kata? Apa hasil sawah dan jadi apa? Ekonominya kredit, tahanan, agunan, jaminan kok nakuhu nyamnya manfaat dari jaminan kok. Fahuwa riba, maka hukumnya adalah riba. Aduh dulu bang, aku tentang aku kan, enak boleh bikin berdoa. Kalau tidak juga, aku nasihat boleh bang. Ya itu iya bang. Aduh utang tak tahu itu sudah mau sawah, dan mau hasil tu, dan dari itu saja keturunan dia. Anak-anak dia, cucu-cucu dia, semuanya dia. Yang itu makanya fahuwa riba dan memakan itu
riba. Kalau orang menggadai, Bang? kalau orang menggadai tak berso. Orang yang menggadai berso, orang yang menentu gadai itu bagus apa kok? Gadai kok? Orang kan banyak Oh, kalau gadai dibolehkan dia dalam Islam. Kalau gadai dibolehkan dalam Islam. Tadi aku tanya apa? Iya, siapa tuh kan gadai. Itu gadai ya. Di dalam Islam nang gadai kok boleh. Tapi di Minangkabau kok tidak gadai namun mengambil manfaat dari alat turang. Iko kalau alat turang kok, inyo judulnya meminjam kawan. Ya loh, nang kali pinjamnya piawa. Tapi mana urusan lah dari alat turang kau ambil manfaat kau, kan itu masalah dulu. Nah, maka kalau kau mengambil manfaat dari alat turang, ada uang pinjam kino. Maka bahwa riba, maka hukumnya adalah riba. Selah tu. Secara tidak langsung dia menyetujui. Iya, secara tidak langsung ini telah menyetujui yang dibalik pokok disetujuinya. Dan riba itu tidak dibawa riba itu riba 7 turunan sampai ke anak-anak. Riba itu tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun, tidak 20 dan 30 tahun, bahkan 80 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan tidak tahu siapa punya oleh lainnya. Bahkan ada 20 kalimat yang keluar dari kau. Aku kalau tidak dibayar, tidak aku rasa itu kecilnya. Tidak kamu balik-balik, atau aku dulu kecilnya. Sama itu dibayarnya. Kalau gitu Ustaz, ada lah mau lah puluhan tahun, aku dah enggak ambil orang besar kan segitu sedangkan asli sawah tak ada kerja lagi Pak Ustaz. Riba. Hasil sawah kan untuk kira udah puluhan tahun. sudah 10 tahun. Sekali awak menembus nama pihak sawah tuh kan kurang lebih itu sebanyak 7. Awak sekali panen lah memanfaatkan atau laku ya. Jadi Aku bisa Ustaz kurang dari Pak dulu itu itu kan bantu tidak biaya. Jadi tidak sawah dengan sekian rupiah gitu selama kan gitu masuk 20 tahun boleh anak sini ngambil sawah itu namanya sawah ada sodor dalam sawah itu kalau kerjaan anak itu ada sodor itu ini betul-betul kan untuk menantu itu jariah. Kalaulah untuk piti ini itu toh itu tidak masuk dalam ranah hukum. Kalau hukum kan pandang itu lah. Kalau untuk piti itu lah perasaan kan. Hanya kalau hukum Allah pun tidak dipandang itu loh. Hukum itu tidak bisa tawar gitu. Di dalam hukum adat pun tidak boleh juga digadaikan. Tidak boleh. Mana hukum adat yang membolehkan menggadai harta pusaka tinggi? Tidak ada. Tidak jadi. Digadai dan makan contoh. Dijual dan makan kali. Anda kan seperti ini sekarang. Kalau sekolah bebas tidak maunya mau apa. Tapi dengan syarat tidak boleh dia biarkan kayaknya setelah itu wak pindah piti urut sampai wak pindah piti kok dimanfaatkan luar atau apa itu tidak boleh. Iya. Sama itu dimanfaatkannya kok. Kenapa kita ya? Tetap dimanfaatkan. Baru sabab dan punya baru dimanfaatkan lewat. Apakah pertanyaannya? Apakah orang yang punya sawah cakut itu tambah sana atau militan? Tentu itu militan. Ya, militan. Sementara
sawah jurang. Sawahnya ada jurang. Iya orang kok jadi dia minta. Nama kali itu berarti tak boleh. Apa? Kan kegerakan tidak ada. Oh, boro-boro. Ya, oh, nah. Tidak sawah ya, sawah jadi kalau memang ada kamu lalu lama bahas tentang dalam dibicarakan dan dimusyawarahkan dan diambil ini banyak jadi supaya dia hilang Oke Pak ya, bahwa pertanyaan Pak Roh yang pertama dari kalau kendaraan digadaikan sudah dipinjam Pak, dipinjam setelah itu akhirnya kendaraan yang Pak dengan undangan itu dimanfaatkan Pak. Betul Pak, manfaatkan itu. Kalau hukum kok kan tidak bisa berurusan dengan perasaan Pak. Kalau hukum Pak, lain aku lebih manfaatkan. Jangan itu jangan itu sadarkan orang bahwa pindah ada sesuatu dan hukum isinya itu oh enggak hukum isinya itu termasuk juga apalagi kita gadaikan ini sekau na sekau jo sekau ma sekau ma setelah buat pindah titiknya nyomanfaatkan atau waktu nafsu fawarilah maka hukumnya tetap juga riba. Hukum ya, hukum harus disampaikan. Itu adalah tadi ikan itu terbantu itu ya kan, kemudian anaknya kan nikah, anak lagadam tidak do, kadang sholat itu, kan terbentuk sudah terus. Tuh di rumah sakitnya, gak ada yang tahu itu. Dihukum adat kanai, dihukum agama pun kanai. Undang turun-temurun pusako jawe-jawe, libago lah abang jumpa adalah dagangkan. Si poin meniko harum mani lama beriman dari pintampai melindung jadi pandai. Kok hukum adiannya di banggawa? Kok lupa akan nanti? Medan lalu atau bicara. Apakah tidak bisa kita membicarakan di suku kaum kita bahwa Arab Toko umpamanya Arab Toko sudah tinggi contoh awal 22 atau gadai-gadai
main tabu juga. Aroma rumah bocor, kan ada itu bukan digadai kan itu dikit-kitkan di kapadoni mamawa karena apa suku loh sampai ini kalau tidak di suku itu yang mampu dibalikan kepada kantor perapatan dan lain-lain pokoknya jadi gadai kau tidak akan ada itu ampungan nak digobalik polisinya digobalik atau kalau ada itu adalah itu anak keluarga kita dengan kita limpah rumah negara suailo bundok kalmo limpah rumah negara subaran uang Minangkabau itu betul-betul karena lah jangan menyalahi hukum adat. Kenapa hukum adatnya sudah diakui ini? Hukum adatnya sudah diakui. Itu kan dulu. Ini kan ada boleh. Kebetulan ya bahwa harta pusaka ini tidak ada orangnya. Menurut Kalimah Hukum, pusaka ini adalah wakaf ahli. Boleh ibu baca, boleh bapak baca itu artinya bahwa yang wakaf indah mulia dihibahkan, indah mulia diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan, apalagi gadaikan. Itu wakaf ahli itu hanya boleh dimanfaatkan. Silakan barang mereka mau gue lah wakaf ahli itu wakaf suku kaum kamu bawa suku apa juga suku Subang ya yang boleh memanfaatkan hanya orang Subang saja boleh lah barang kalau boleh pidana syarat jangan dijual, jangan digadaikan, jangan dihibahkan, baru itu nyawakaf pada melihat bertentangan dengan kita, contoh bertentangan dengan apa itu, bukan dengan keilmuan itu ya, dapat itu itu tidak bisa begitu. Kalau tidak bisa keluarkan dalilnya, keluarkan dalilnya, keluarkan dalilnya dulu, keluarkan bahwa membolehkan, bahwa kita punya Majelis Ulama Indonesia Sumbar usianya semana dia harus menyatakan bahwa fatwa beliau tidak ada di Minangkabau diharapkan bahwa itu sebab terjadi ini orang itu kira ibu dan bapak yang saya hormati. Oleh karena itu mencari ratu sibuk warnya mencari sibuk atau maksudnya dari mana? Tidak pikirkan halal, tidak pikirkan haram. Nanya tapi mencari itu sibuk. Ada orang siap semua. Abis barangke dalam pulanglah dalam pulau. Yuk, kau timbul mana dalam apa? Mencari pulang apa? No mencari maafin maafin aku sibuk lah toh. Foto dari Bali, rumah dari Bali, kalau tanah dari luar, kado kamalai sudah kakian lah, mari lah kamalai, itu mana? Dek payah maafin. Sibuk mikian kamalai. Sibuk mencari sibuk maafin Kok belum bersowan? Bersowan. Malai kok. Kamalai mau. Kamalai. Kapatay Manila ta. Kamalai. Kamalai. Tuak mana lihat?
Sudah soleh. Wa auladakum, anak apa? Anakku menyiku kenapa? Kadang dia wako suko mangga anak. Kak dalam kak sebut kak iyo kamasa kak iyo petang gua ke Singapura. Ica kemana kak? Nah, tanya orang bilang, oh Ica inilah pegawai nomor 1 si Ica pegawai Iwan no pedagang sukses lah. Wah, bangga anak bang. Lah S1, lah S2, lah S3, alay. Standar. Dua. Alhamdulillah lah. Gunung di cerita anak orang itu ada. Tuh orang bangga senyo. Tuh orang bangga kurang. Jadi. Setelah itu ada. Mangga minat tubuh. Minat tubuh ustad, hakim, pegawai. Alhamdulillah lah kita yang mana? Iyo rago. Coba kalau nak karajo minat tubuh lo. Siapa nama minat tubuh petang berkah? Yunzu. Sultan Penandian. Baru Sultan Penandian. Piye? Selalu di awal saya. Balik ibu. Balik awak dua warga. Lampu awak dua, gas awak dua, sampah awak dua. Tapi kau nak duit korban sebenarnya nak minta kawan untuk beli kuah. Ibu dua lah. Paling kedua malam itu. Pulang tak malam anak bukan itu. Ibu dua. Ini susah dengan tubuh ke sana dengan tubuh. Susah dengan tubuh ke sana kok. Hah? Sana dengan tubuh susah kok. Ada sana kau. Susah dengan tubuh. Jangan, tenang aja. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dia kan karena hatinya keluh kesah. Bangunan itu susah. Bangunan itu susah kok. Ada 30 masih jawab, lewat 22. Apa saja itu? Cibua tu. Cibua susah lah. Susah lah. Baju tu susah sana. Tak itu. Apa? Niat gua. Lah, dengan lo ketua masuk lo, itulah itu lo, itu alhamdulillah. Yang membuat lalai itu aduh, yang pertama memikirkan angan-angan yang kosong. Yang kedua, mencari atau cie, mana nih atau cie. Sudah tu anak juga melalaikan kita. Dek karena anak cucu banyak di rumah. Ibu lo baru nang pamabiana. Apa itu bisa jadi telah kira? Dah, apa tak bisa jadi? Ibu dah apa bisa jadi sudah apa? Itu melalaikan kita. Oleh karena itu, al-haqqu takatsur telah melalaikan kalian keseluruhannya bahwa orang-orang yang disebutkan tadi. Maka karajo yang paling terpenting bagi badai adalah basi mungkin sibuk adalah dan sibuknya orang yang mau sampai itu kalau sibuk meneliti, sibuk meneliti, sibuk memikirkan aneh-aneh itu sudah tu sibuk puluh anak ini itu maka sudah pasti dan sibuk Allah Taala. Yo. Oleh karena itu mudah bermanfaat non seketika hukum yang disampaikan dengan salam dan boy. Mari kita ambil hikmahnya, pelajarannya. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.